Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ernanti Hari, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 11, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu nilai-nilai dasar PNS, yaitu anti korupsi. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita saksikan video berikut ini. Polisi menangkap seorang oknum ASN Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berinisial SB karena kasus dugaan gratifikasi. Seorang lain yang ikut ditangkap adalah pria berinisial SH yang merupakan rekanan dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Keduanya ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 5 Banjarmasin, oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus Subdit Tipikor Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Agustus 2021. Bagaimana teman-teman pendapat kalian tentang video tadi? Nah, sekarang mari kita cari tahu apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Menurut KBBI, korupsi artinya busuk, palsu, suap. Menurut Indrianto Seno Aji, korupsi adalah penggelapan keuangan negara. Bukan hanya itu, penyuapan dan penerimaan komisi tidak sah juga dinilai sebagai kejahatan. Ciri-ciri korupsi ialah dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Dampak negatif dari korupsi dapat merusak tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Penyebab dari korupsi itu sendiri ialah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan anti korup, kemiskinan atau keserakahan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Pencegahan korupsi ada dua cara, yakni perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem lebih menekankan perbaikan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Sedangkan perbaikan manusia lebih menekankan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki materi kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dipicu oleh spiritual accountability. Spiritual accountability dilatar belakangi oleh tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability dimulai dengan niat yang baik, dilanjutkan dengan visi dan misi yang baik, dilakukan dengan usaha terbaik dan hasil terbaik. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Oleh karena itu, untuk melakukan pemberantasan korupsi, diperlukan akhlak dan moral yang baik dari manusia itu sendiri. Peran dari tunas integritas. Peran dari tunas integritas ialah jembatan masa depan organisasi, membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nilai-nilai dasar anti korupsi ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya internalisasi. Di dalam internalisasi ada dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out dan pendekatan outside in. Agar pendekatan ini dicapai dengan hasil yang maksimal, maka diperlukan lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan perubahan sistem nilai. Teman-teman, jangan coba-coba untuk korupsi ya. Mari kita menjadi PNS yang anti korupsi. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya hari ini. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.